Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di Statistik Analitik dengan materi kali ini adalah korelasi dan regresi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur bentuk hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Dalam regresi sederhana, ini yang dikaji biasanya dua variabel, yaitu variabel X pada sumbu X dan juga variabel Y di sumbu Y. Dan di sumbu X ini terdiri dari variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dari variabel dependen yang berada di sumbu Y. Nah, kemudian dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi hendaklah ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. Sedangkan analisa korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatannya bagaimana nih suatu relasi yang terjadi antar variabel. Dalam analisa regresi, biasanya ingin diketahui adalah pola relasi dalam bentuk persamaan regresi. Sedangkan dalam analisa korelasi ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut dengan koefisien korelasinya. Dengan demikian, biasanya analisa regresi dan korelasi sering dilakukan secara bersama-sama. Nah, langkah pertama dalam menganalisa relasi antar variabel adalah dengan membuat diagram pencar atau scatter diagram. Nah, yang menggambarkan titik-titik plot dari data yang diperoleh. Diagram pencar ini berguna untuk membantu dalam melihat apakah ada relasi yang berguna antar variabel atau membantu dalam menentukan jenis persamaan yang digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Kemudian, variabel yang diestimasi nilainya disebut variabel terikat atau dependent variable yang ada di sumbu Y, atau disebut juga respon variabel. Dan biasanya diplot pada sumbu tegak sumbu Y, ya. Sedangkan variabel bebas, independent variable atau explanatory variable adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel yang terikat dan biasanya diplot pada sumbu X. Persamaan garis yang melalui titik-titik koordinat pada diagram pencar ini dinamakan penduga garis linier atau regresi linier. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Atau ada juga yang menyebut Y sama dengan BX. Atau disebut juga Y sama dengan BX plus A. Jadi boleh A plus BX atau BX plus A, sama aja ya. Oke. Kemudian Y sama dengan, itu adalah subjek yang dalam variabel dependen yang diprediksi. Sedangkan B ini adalah slope atau angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independennya. Ya, bila B positif, maka kecenderungannya itu adalah naik. Ya. Kemudian bila negatif slope-nya ini, maka di dalam gambaran diagramnya itu akan menurun. Nah, untuk A ini adalah lambang dari intercept. Intercept adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis regresi dengan sumbu Y pada diagram atau sumbu Cartesius saat nilai X sama dengan 0. Nah, sedangkan definisi secara statistik adalah nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Ya, jadi kalau nilai X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y-nya itu adalah intercept-nya. Nah, dengan kata lain, apabila X tidak memberikan kontribusi, maka secara rata-rata variabel Y akan bernilai sebesar intercept. Perlu diingat, intercept hanya suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam regresi. Intercept tidak selalu dapat atau perlu diinterpretasikan. Apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup 0 atau mendekati 0, maka intercept tidak memiliki makna yang berarti, sehingga tidak perlu diinterpretasikan. Nah, untuk X sendiri adalah untuk X sendiri ini adalah subjek variabel independen. Nah, di sini kita akan membuat diagram pencar dengan Excel ya. Nanti secara praktikum akan ada materinya sendiri. Di sini ada adalah tabel Pearson-nya nih. Jadi ini adalah
R tabel untuk membandingkan dengan R hitung yang biasanya R hitung ini disebut dengan koefisien korelasi tadi untuk menggambarkan apa ada hubungan yang kuat nggak antar variabel tersebut. Untuk menandakan bahwa semakin tinggi konsentrasinya dalam suatu analit tentu saja maka absorbannya juga semakin tinggi. Di sini ada contoh data, yaitu konsentrasi dilambangkan dengan X di sini ya untuk sumbu X dan absorban berada pada sumbu Y. Ya. Di sini konsentrasinya dalam bentuk ppm. Ya. Diagram kita masukkan dengan menggunakan Excel, ya, maka akan muncul seperti ini. Nanti langkah-langkahnya lebih jelas akan ada di praktikum korelasi regresi. Nah, di sini kita lihat, di sini ada variabel sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar horizontal dan sumbu Y ini adalah yang vertikal. Ya, konsentrasi ini adalah faktor yang mempengaruhi atau disebut variabel independen, dan yang di atas nih yang vertikal disebut sumbu Y, ini adalah absorbannya atau disebut juga variabel dependent. Nah, kita lihat di sini untuk konsentrasi yang semakin tinggi digambarkan oleh diagram pencar ini, absorbannya juga semakin tinggi. Artinya apa? Alat ini masih memberikan respon yang baik ya. Memang logikanya semakin tinggi konsentrasi tentu saja warnanya akan semakin pekat ya. Kalau itu di spektro UV vis, maka absorbansinya juga semakin tinggi. Nah, kita lihat di sini R kuadrat. R kuadrat ini bukan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah R kuadrat yang diakarkan. Jika nilai R kuadrat yang diakarkan ini mendekati plus minus 1 atau lebih besar dari R tabelnya, maka artinya hubungan konsentrasi dan absorban ini sangat kuat. Ya, artinya bagus nih respon alatnya. Nah, kita lihat di sini, ini R tadi sudah ya, R kuadrat ini adalah 0,9873. Nah, ini diakarkan maka menjadi R hitung atau disebut juga koefisien korelasi. Kemudian koefisien korelasi ini kita bandingkan dengan R tabel. Ya. Bagaimana kita mencari R tabelnya? Mencari R tabel kita lihat di sini kalau kita kembali ke dalam datanya ada 8 data. Ya, ada 8 data. Kemudian kita cek di sini untuk mencari derajat bebas itu adalah jumlah data dikurangi 2. Berarti 8 dikurangi 2 ini adalah 6. Ya. 6 ini adalah derajat bebas dari data yang ini ya. Nah, karena ada 8 data, maka derajat bebasnya adalah 8 min 2 berarti sama dengan 6. Kita jika menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka 6 ini di tabelnya, R tabelnya adalah 0,707. Ya, tadi 0,9 jika dibandingkan dengan 0,7 itu lebih besar. Berarti koefisien korelasi lebih besar dari R tabelnya. Maka ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi dengan variabel dependennya, yaitu absorbansinya ya. Jadi ada korelasi yang kuat, yang sangat kuat antara konsentrasi dengan absorbannya. Oke, seperti ini ya. Nah, ini berarti ada korelasi yang sangat kuat. Artinya respon ini, artinya alat ini masih memberikan respon yang sangat baik. Ya, semakin tinggi konsentrasi, maka absorbannya juga semakin naik. Jadi ada hubungan yang signifikan, ya. Nah, di sini ada latihan soal, bisa dicoba oleh teman-teman semua ya. Oke, dari sini juga bisa dan ini juga ada latihan soalnya. Silakan dicoba. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang uji F dan uji T. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.